Baik, selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Baru 3 orang yang datang kayaknya nih. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Nah, ini udah tambah 50 orang. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Tambah 70 orang. Kita bersyukur pada Tuhan saudara-saudaraku karena pagi hari ini Tuhan beri kita lagi waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Waktu berjalan terus saudara-saudaraku, di mana kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam acara-acara istimewa, acara khusus di mana kita akan memperingati sejam di Getsemani, memperingati Jumat Agung dan Paskah. Momen yang terpenting atas hidup saudara dan saya, saudara-saudara sekalian. Kadang orang mulai terlupakan. Orang pikir bahwa Natal menjadi sebuah yang hal istimewa dalam hidup kita, dalam ibadah-ibadah kita. Tapi saudaraku, ingatlah bahwa peristiwa-peristiwa Getsemani, peristiwa-peristiwa Jumat Agung, peristiwa-peristiwa Paskah adalah sebuah peristiwa yang gak bisa hilang dari hidup kita, saudara-saudaraku. Karena karya-karya Kristuslah maka saudara dan saya ada sampai hari ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita mulai mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita saudara-saudaraku, sehingga ibadah-ibadah yang kita ikuti dalam ibadah-ibadah khusus ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kita akan mengalami lawatan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita dalam ibadah pada pagi hari ini, yang dipimpin oleh saudara atau Ibu Shirley. Bagi kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. 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 Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita semua boleh hadir di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, karena hanya bagi Dialah yang layak segala pujian dan hormat kita. Yesus telah mati bagiku.
kepada Tuhan secara pribadi hari ini dengan satu perkataan rakaman penting, mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Ucaplah syukurmu kepada Tuhan. Makasih Tuhan semua sih anugerah-Mu atas hidup. Makasih Yesus. Serahkan ibadah ini. Hanya bagi Dia kemuliaan. Katakan sama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati kami semua umat-umat-Mu, dan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu hari ini. Kiranya pujian hanya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh
dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk kembali. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mayor bahwa sebentar lagi kita akan merayakan kesengsaraan Tuhan Yesus, mulai dari Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya buat kita semua. Dia sudah menebus dosa kita dan membuang dosa kita jauh, dan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita hidup kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan, tidak lagi mengingat dosa kita tapi membuang jauh dosa-dosa kita. Pujian dari buku Barat Keselamatan, begitu jauh barat dan timur Ia menghapuskan segala dosaku, dan tidak lagi diingatnya dosa kita. Nggak sedingin kayak biasanya kalau pagi itu masih mendung, tapi sekarang meskipun mendung gak ada matahari tapi hawanya sumuk sekali. Ya, walaupun udaranya panas, mungkin kita juga keringetan, tapi kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan karena kita mempunyai Allah yang sungguh baik. Dia mau mati bagi kita, Dia menebus dosa kita, dan Dia juru selamat kita. Dia mati bagiku, Dia
Patutlah pagi hari ini kita meninggikan Dia, tinggi nama-Mu dipuji. Sudah meninggikan Tuhan. Kesempatan yang terindah bagi kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Pujian dari Buku Keselamatan nomor 262 akan mengiringi kita untuk memberikan persembahan. Sungguh saya
syukurnya dengan suasana doa. Setelah itu saya minta kesediaan Ibu Mayor Slamet untuk berdoa, doa persembahan dan doa syafaat. Yesus Juru Selamat, saya amat cinta dengan segenap hati, cinta Tuhan saja. Mari kita berdiri bersama-sama, kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan seluruh rangkaian acara ibadah yang sudah berjalan dengan baik, karena Tuhan turut campur tangan di dalamnya, dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Kau curahkan atas kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, sepanjang ibadah ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami semua dalam tangan-Mu. Pusatkan hati dan pikiran kami untuk menyembah Engkau, untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi persembahan yang kami sudah berikan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati masing-masing kami yang sudah memberi. Kami percaya berkat Tuhan akan Engkau limpahkan kembali di dalam usaha pekerjaan rumah tangga kami. Terutama ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati apa yang kami boleh berikan untuk kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu Engkau curahkan lewat pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkat-Mu menyertai bagi hamba Tuhan yang Engkau percayakan untuk mengembalakan, untuk memimpin jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Kau melengkapi, Kau memberi kekuatan, kesehatan yang luar biasa, sehingga pelayanan kedua hamba-Mu ini senantiasa diberkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir dimanapun mereka berada, baik mereka yang ada di Surabaya ini, bagi mereka yang sakit, kiranya lawatan Tuhan terjadi. Kami berdoa bagi Ibu Licu, biarlah Tuhan pulihkan kesehatannya, pertolongan Tuhan dinyatakan atas mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di luar kota, di luar pulau, dimanapun mereka berada. Tuhan kenal siapa-siapa mereka, berkat-Mu menyertai dalam usaha pekerjaan rumah tangga, dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Meskipun saat ini mereka ada yang tidak bisa datang ke gereja, tapi mengikuti seluruh rangkaian acara di tempat ini. Kiranya Allah memberkati dan Tuhan juga akan tolong mereka. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati bagi pemerintah dan bangsa kami. Kami berdoa bagi presiden kami dan juga seluruh aparat kepolisian dan semua yang terlibat di dalam tanggung jawab dipercayakan bagi negeri ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Tuhan beri hikmat, akal budi untuk memimpin, untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan bagi bangsa dan negara, yang berdoa bagi seluruh aparat dan dimanapun mereka berada, khususnya di Surabaya ini. Kiranya Tuhan memberkati kota ini, Tuhan berkati kami semua yang ada di dalamnya. Terlebih Tuhan, kami mohon berkat-Mu melalui hamba Tuhan yang Engkau pilih untuk melayani firman-Mu. Kiranya Allah mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan, semua perkataan Tuhan melalui bibir mulut hamba-Mu. Oleh sebab Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya kuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan penyertaan Tuhan akan senantiasa melimpah atas kami semua. Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan saja yang berkata dalam hati dan pikiran kita. Tuhan saja yang menjadi tujuan kita saat kita mengalami segala pergumulan. Tidak hanya saat kita bersuka cita, kita baru mengingat Tuhan, tapi biarlah dalam
dalam setiap kehidupan kita, setiap musim dalam kehidupan kita. Kita selalu tahu kemana tujuan kita pergi. Kita selalu mendekati Tuhan, bukan menjauhi hadirat-Nya, karena Dia adalah sahabat dan Dia dekat dalam kehidupan kita. Manakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Dan Dia dekat dan Kau dekat
siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Kami akan membaca firman dan bukan firman itu kiranya kami semua dipimpin oleh Roh Tuhan untuk memahami dan mengerti firman-Mu dan memberkati hamba-Mu Tuhan untuk memberikan firman pada pagi hari ini. Dan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Khotbah yang saya sampaikan adalah khotbah yang tema-tema yang diberikan oleh teritori gitu. Jadi sepanjang tahun ini saudara-saudaraku dengan tema besar seirama dengan Roh Kudus, maka ada sub tema yang disampaikan dalam tiap minggunya saudara-saudaraku. Jadi dalam Januari minggu pertama 2, 3, 4 jadi ada khotbah-khotbah, judul khotbah dan tema-tema khotbah dan sub tema khotbah yang disampaikan oleh teritori untuk dikhotbahkan dan disampaikan juga di dalam pelayanan-pelayanan kita dalam Gereja Bala Keselamatan. Nah, hari ini saudara-saudara sekalian, di dalam minggu yang ketiga di bulan Maret ini, maka tema teritori kita seirama dengan Roh Kudus, dengan subtemanya yang disampaikan saudara-saudaraku adalah irama Roh Kudus yang mempersatukan kedudukan dan kekuasaan. Ya. Kalau saudara dengar di Koros 4 Surabaya juga seperti itu disampaikan juga dengan secara menerus dengan tema yang lain. Maka hari ini juga saudara-saudaraku kita akan berbicara tentang seirama dengan Roh Kudus dengan subtemanya adalah irama Roh Kudus yang mempersatukan kedudukan dan kekuasaan. Didasari oleh bagian firman Tuhan dalam Lukas 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12 saudara-saudara sekalian. Baik, kita akan baca bagian itu. Saudara bisa memperhatikan ayat-ayat itu saudara-saudaraku, dan saya akan membaca bagian-bagian daripada firman Tuhan ini. Diberikan perikop Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya yang mengatakan bahwa ialah Kristus, yaitu Raja. Pilatus berkata kepadanya, engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa itu seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Ya, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang Yesus. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi sudah memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulai Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus, dan pada juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, seirama dengan Roh Kudus dan irama Roh Kudus yang mempersatukan kedudukan dan kekuasaan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, bicara tentang kedudukan dan kekuasaan ini menjadi sebuah dilema yang terjadi saudara-saudaraku dalam kondisi bangsa kita saat ini. Kalau saudara menonton televisi yang mendengar berita-berita yang ada saudara-saudara sekalian, maka kita melihat bagaimana kedudukan dan kekuasaan yang dijalankan dan dilakukan oleh orang-orang dalam tanda kutip mereka punya hal yang lebih daripada yang lain saudara-saudara sekalian. Maka kita melihat bagaimana kedudukan dan kekuasaan itu dilakukan dalam hal-hal segi negatif. Saudara tahu di TV tentang pamer harta dan sebagainya, saudara-saudara, berapa banyak sekarang orang-orang yang mulai terjerat ya dengan segala hukuman, mulai dicari dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan bagaimana permainan-permainan berjemaah saudara-saudaraku dengan 300 triliun yang harus hilang dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang terjadi dalam kondisi bangsa kita. Kenapa terjadi? Karena memang adanya sebuah kedudukan dan kekuasaan yang mereka miliki. Artinya adalah bahwa kedudukan dan kekuasaan itulah yang membuat mereka bisa melakukan apapun saudara-saudara sekalian. Dan sangat disayangkan bahwa
kedudukan kekuasaan yang mereka miliki, saudara-saudaraku, mereka jalankan dalam hal-hal negatif. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, penting kita pelajari bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita juga memiliki dan diberikan oleh Allah namanya kuasa dan kedudukan. Iya kan? Kita diberikan kedudukan dan kekuasaan oleh Allah. Kalau kita belajar, saudara-saudara sekalian, manusia yang pertama, Adam dan Hawa, saudara-saudaraku, ini dua manusia yang memang diberikan Allah tentang kedudukan dan kekuasaan. Iya kan? Pada waktu mereka ada ditempatkan di sebuah taman itu, saudara-saudaraku, Allah memberikan semua hal bagi mereka. Tetapi ada satu hal yang mereka lakukan. Artinya adalah bahwa dari begitu besarnya taman itu, maka pemahamannya adalah bahwa Allah memberikan kekuasaan penuh bagi mereka. Gitu loh. Kekuasaan penuh bagi mereka untuk melakukan apa saja. Kedudukan mereka sebagai manusia pertama dan ditempatkan Allah di Taman Eden, saudara-saudaraku, menempatkan sebuah kedudukan yang sangat luar biasa. Gitu loh. Kedudukan dan kekuasaan luar biasa yang mereka miliki itu Allah. Tetapi sekali saya katakan bahwa kedudukan dan kekuasaan itu juga lah disalahartikan oleh kedua manusia pertama ini, saudara-saudaraku, sehingga peristiwa itulah membuat kita menjadi orang-orang yang dalam dosa. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, hari kita belajar dari subtema kita yang mengatakan irama Roh Kudus yang mempersoalkan dengan kekuasaan. Maka hari ini kita mau belajar, saudaraku, mengajarkan kita untuk saudara dan saya sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka kita bisa untuk menghayati dan memaknai arti kedudukan dan kekuasaan yang Allah beri dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Iya kan? Selalu saya katakan bahwa Allah kita ini Allah yang demokratis gitu. Allah beri kita semua kedudukan dan kekuasaan apapun sebebas-bebasnya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita coba belajar hari ini bagaimana kita mempergunakan, bagaimana kita menjalankan kedudukan dan kekuasaan yang Allah beri dalam hidup saudara dan saya, saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, yang pertama, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menghayati dan memaknai arti kedudukan dan kekuasaan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah Tuhan ingin supaya kita tidak hidup untuk kepentingan sendiri. Itulah. Jadi bagaimana kita memaknai arti kedudukan kekuasaan dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian? Kita tidak boleh hidup untuk kepentingan sendiri. Mari kita kembali pada Alkitab kita, saudara-saudaraku. Peristiwa yang terjadi dalam Lukas 23 ayat 1-2-12, saudara-saudaraku, bahwa kita belajar tindakan Pilatus dan Herodes menjatuhkan hukuman kepada Yesus sebenarnya adalah sebuah perbuatan untuk memposisikan diri mereka dalam suatu posisi aman, gitu loh. Iya kan? Dalam sebuah posisi aman. Dalam sebuah apa? Dalam sebuah jabatan. Dalam sebuah kedudukan. Walaupun kita tahu, saudaraku, Alkitab katakan, walaupun kita tahu bahwa Pilatus mengatakan tidak ada kesalahan satupun yang didapat dalam diri Yesus. Itu kan dikatakan ya, dalam ayat 4. Kata Pilatus pada imam-imam, kepada seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Iya kan? Iya kan? Jadi kalau belajarnya tujuan hukum itu ada 3, saudaraku. Ada kemanfaatan, ada keadilan, ya toh? Baru ada namanya kesejahteraan itu. Jadi saudara berkait oleh itu, mari kita belajar untuk melihat Pilatus pun tahu bahwa tidak ada kesalahan Yesus. Dan begitu juga Herodes. Kalau saudara membaca dalam ayat 8-12, saudara-saudara sekalian, kita melihat, saudara, ayat 8 dan 9 dikatakan ketika Rasul Yesus ia sangat girang, sebab selama ingin melihatnya karena ia sedang mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Saudara berkait oleh Tuhan, bahkan Herodes pun saat melihat Yesus, ia sangat bergirang, tetapi karena apa yang dirancang oleh Yesus tidak terwujud dan juga desakan para imam dan para ahli Taurat, saudara-saudara sekalian, maka pada akhirnya pun Herodes menista dan mengolok-olok Yesus. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita belajar walaupun Herodes tidak menemukan kesalahan Yesus, namun apa yang terjadi? Herodes pun tidak mau membebaskan Yesus. Maka Alkitab katakan apa? Malah ia mengirimnya kembali kepada Pilatus untuk mengambil keputusan menghukum Yesus. Dua sosok, saudara-saudaraku, dua pembesar, bagaimana mereka menjalankan kedudukan dan kekuasaan mereka. Mereka menjalankan kedudukan kekuasaan itu untuk kepentingan diri sendiri, gitu loh. Mereka menjalankan dan memaknai kedudukan kekuasaan itu
untuk menempatkan posisi-posisi mereka dalam posisi-posisi aman gitu loh. Mereka menempatkan diri mereka supaya tidak kehilangan yang namanya jabatan, saudara-saudara sekalian. Kepentingan diri terjadi sehingga mengorbankan yang namanya Yesus, walaupun Pilatus dan Herodes mengetahui bahwa tidak ada satu kesalahan pun yang didapat dalam diri Yesus. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita pelajari dari bagian pertama ini? Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar dalam kekristenan kita saat ini, saudara-saudaraku, maka saya mau katakan banyak kita menjadi orang-orang percaya, ya kan? Yang sama seperti Herodes gitu loh, ya kan? Herodes melihat Yesus dia sangat girang. Ada banyak kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita begitu senang, kita begitu semangat beribadah gitu ya kan? Kita begitu semangat melayani. Tetapi yang terjadi pada saat apa yang kita harapkan dari Yesus tidak terwujud nyatakan gitu loh. Ya kan? Tidak terwujud nyatakan seperti Herodes itu, maka kita juga akan menjadi marah seperti Herodes. Maka kita juga mulai menyalahkan Tuhan. Ya kan? Ini kan terjadi. Begitu semangatnya kita melayani, ibadah dan melakukan apapun dengan segala sesuatu yang kita doakan kepada Tuhan gitu loh. Tapi berapa banyak terjadi dalam hidup kita pada waktu apa yang kita minta, kita mohonkan kepada Tuhan lalu tidak terwujud nyatakan. Bukankah banyak orang-orang percaya yang mulai marah kepada Tuhan gitu loh. Mereka mulai meninggalkan Tuhan, mulai menyalahkan Tuhan. Mereka mulai mundur dari ibadah-ibadah mereka. Ini kan terjadi. Ya kan? Mereka mulai mundur dari pelayanan-pelayanan mereka. Kita mulai yang namakan menista Tuhan. Kita mulai mengatakan mengolok-olok Yesus dengan sikap dan perbuatan-perbuatan kita. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kenapa terjadi terhadap Herodes? Karena ada motivasi yang salah, saudara-saudara sekalian. Ada sebuah motivasi yang salah yang dilakukan oleh Herodes saat bertemu dengan Yesus, gitu loh. Sehingga dia waktu tanya Yesus, Yesus nggak mau jawab apa-apa. Yesus hanya diam. Kenapa? Tujuannya salah. Tujuan Herodes bertemu Tuhan itu salah. Saudara bisa ayat 89 itu. Coba bisa lihat di situ. Ya kan? Dia ketemu Yesus, dia sangat senang. Karena sudah lama ngelihat. Tapi tujuannya apa? Tujuannya karena dia senang dengan Yesus. Dan dia mengharapkan bagaimana Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat gitu loh. Jadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kesalahan motivasi dari Herodes waktu bertemu Yesus. Karena Herodes hanya Alkitab bilang ingin melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara sekalian. Ya kan? Sehingga waktu Herodes tanya apapun, Yesus melakukan apapun. Karena apa? Karena ada kesalahan dalam sebuah tujuan untuk bertemu Yesus. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, perlu motivasi yang benar saat kita beribadah kepada Tuhan. Perlu motivasi yang benar saat kita melayani Tuhan. Perlu motivasi yang benar saat kita memberi kepada Tuhan. Jika kita melakukan pelayanan kita, jika kita melakukan ibadah-ibadah kita, itu hanya untuk kepuasan diri kita. Oh, supaya saya mau diberkati Tuhan, supaya waktu saya memberi, saya berlipat. Alkitab katakan siapa yang memberi banyak akan mendapat banyak. Ya salah. Salah. Nah, ini yang terjadi dalam konsep kekristenan kita. Oh, saya mau ibadah, saya mau melayani supaya saya diberkati Tuhan. Salah. Gitu loh. Oh, saya mau melayani, saya mau beribadah supaya saya bisa lihat mujizat Tuhan. Itu salah. Nah, ini yang terjadi saudara-saudara sekalian. Motivasi-motivasi yang salah dalam hidup kita waktu kita mau melayani beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada kita pada pagi hari, mari kita membentuk sebuah motivasi-motivasi yang benar dalam beribadah dan melayani Tuhan. Ini penting. Saya coba lihat 4 tahun ini, saya coba lihat orang Surabaya ini seperti itu. Maaf saya katakan. Kita banyak datang ibadah karena kita punya tugas pelayanan. Maaf saya katakan. Oh, tugas saya sore hari. Saya nggak perlu datang pagi lah ibadah. Saya datang sore saya. Karena sore hari saya punya pelayanan. Terjadi nggak? Begini nggak kira-kira? Kan ini kita. Saya mau katakan Tuhan nggak senang. Jangan bangga dulu.
Jangan senang dulu. Kenapa? Motivasi kita salah. Tujuan kita salah. Oh, saya datang melayani, saya datang ibadah karena panggilan tugas yang saya harus lakukan, maka saya melayani. Kalau sore saya nggak datang melayani, nggak ada tugas, saya nggak perlu ibadah. Ini kan salah. Dan inilah Herodes, gitu loh. Ini Herodes. Salah dalam membentuk motivasi dalam beribadah, dalam melayani, saudara-saudara sekalian. Kita perlu sebuah motivasi yang benar. Saya mau melayani, saya mau beribadah. Karena apa? Karena Yesus mau mati bagi saya. Karena Yesus mengorbankan dirinya, hidupnya bagi saya. Supaya saya terima keselamatan, saya terima hidup yang kekal. Ini tujuan penting. Ya kan? Yohanes 3:16 bilang. Karena begitu besar apa itu? Kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengeluarkan anaknya yang tunggal itu. Supaya setiap orang yang percaya itu apa? Apa itu? Tidak gak binasa. Supaya apa? Terima hidup kekal. Ini tujuan Tuhan atas hidup kita. Ini goalnya Tuhan atas hidup saudara dan saya. Penting saudara-saudaraku, kita punya motivasi yang benar. Kita perlu punya tujuan yang benar pada waktu kita mengikut Yesus. Pada waktu kita melayani Yesus. Karena apa? Karena tujuan dan motivasi yang benar itu adalah merupakan sebuah dasar, sebuah landasan yang akan membuat kita tetap beriman dan bisa masuk dalam goalnya Tuhan. Memperoleh hidup yang kekal. Jadi suruh diberkati oleh Tuhan, mari belajar untuk melihat kedudukan kita. Kekuasaan yang Tuhan beri bagi kita. Belajar supaya kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Keegoisan kita. Yang kedua, apa yang mesti pelajari kita ambil dari bagian yang pertama ini saudara-saudara sekalian. Yang kedua, saya mau bilang, apapun yang mau kita lihat saudara-saudara sekalian, belajar bahwa egosentris atau mementingkan diri sendiri, hidup dalam zona nyaman, itulah sekarang yang banyak terjadi dalam apa? Dalam hidup kekristenan saat ini. Semua mau ada di zona nyaman. Yesus juga kalau mau di zona nyaman dia bisa itu saudara sekalian. Nggak perlu dia jadi manusia datang ke dalam dunia ini. Kalau dia mau dalam zona nyaman. Pilatus dan Herodes, ya kan? Mereka pun ada mau di zona nyamannya. Dalam sebuah kedudukan itu, kita pun banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak mementingkan kepentingan Tuhan. Saya mau katakan itu. Tetapi kita lebih banyak mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Dan itu terjadi saudara sekalian. Iya kan? Terjadi. Saya mau bilang hari ini misalnya, berapa banyak kita tidak melihat bahwa ibadah melayani adalah merupakan sebuah kemauan atau perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, kita akan belajar ini hari ini. Ibadah itu kemauan siapa? Kemauan saya enggak loh. Melayani itu kemauan siapa? Kemauan saya enggak. Itu bukan kemauan saya. Saya hanya hamba Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan menyampaikan suara Tuhan. Ini kemauan Tuhan. Tetapi berapa banyak kita melihat bahwa ibadah itu saudara melayani itulah kepentingan Tuhan. Kita nggak lihat itu. Ya kan? Tapi yang terjadi adalah bahwa kita tidak menentukan kepentingan Tuhan sehingga kita mulai menghindar dari sebuah ibadah. Kita mulai meninggalkan ibadah-ibadah kita. Kita mulai meninggalkan pelayanan-pelayanan kita dengan notabene kepada Tuhan. Oh Tuhan, maaf saya sibuk. Saya punya pekerjaan banyak. Saya nggak bisa tinggalkan usaha saya. Saya pekerjaan pendidikan saya, tugas-tugas saya banyak. Ya kan? Bukankah kita yang menjadi orang yang egois, saudara sekalian? Ya kan? Saya tiap pulang, saudaraku, tiap Sabtu Jumat saya stres. Setiap pulang, setiap habis sekolah, dia tugasnya ini, buat tulisan begini. Saya bilang, aduh capek juga. Berapa teman saya sudah mulai cuti, mulai mundur.
Saya pikir aduh capek juga ya gitu. Tapi saya coba masuk ke kantor sih, mulai baca Alkitab, saya mulai siapkan firman Tuhan. Dan saya pikir bahwa apapun saya lakukan bahwa panggilan Tuhan itu menjadi lebih penting atas hidup saya. Walaupun kesibukan saya padat sekali saudara sekalian, bisa seperti itu. Berapa banyak kita melihat bahwa kedudukan Tuhan itulah yang menjadi penting. Bukankah waktu kita melihat bahwa kepentingan Tuhan tidak menjadi penting bagi kita, bukankah kita disebut dengan orang-orang Kristen yang penuh dengan keegoisan saudara sekalian. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, tapi karena kedudukannya, karena kuasanya untuk aman, maka ia mengambil keputusan untuk menghukum Yesus. Dan inilah kita saudara-saudara. Kita tahu sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Tetapi yang terjadi kita tidak melakukan hal-hal itu. Kenapa? Karena kita takut kehilangan kedudukan kita. Kita takut kehilangan posisi kita dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kita takut bangkrut dalam usaha kita. Kita takut tidak banyak pengunjung yang datang dalam usaha kita. Dan kita nggak penting Tuhan. Inilah kegagalan kita. Kedudukan dan kekuasaan Tuhan beri bagi kita. Ingat saudara sekalian, kita tidak boleh hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Coba lihat Filipi 2 ayat 3. Coba buka. Filipi pasal yang kedua. Dibilang ini, dengan kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia, sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang anggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya coba baca dalam bahasa yang lain. Dibilang ini, jangan ada seorang pun ya yang mementingkan diri atau menyombongkan dirinya sendiri. Ini dalam bahasa lainnya ya. Alkitab dalam bahasa lain. Lebih sederhana. Jangan ada seorang pun yang dikatakan mementingkan diri dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia. Jangan seorang pun yang mementingkan diri ataupun menyombongkan diri sendiri. Dan inilah kita. Kita kan anak sombong. Saya pernah bilang dalam doa ya, ada jemaat yang agak tersinggung. Lalu bilang ini, oh Maya kok bilang saya sombong? Ya, saya gak sebut namamu kok, terserah. Kalau mau terus sombong ya terserah aja. Kita kan anak sombong. Mementingkan diri. Saudara tahu kok tiap minggu jadwal ibadah disebutkan. Saudara tahu kok jam-jam ibadah hari apa saja. Saudara tahu kok dari Senin ada ibadah Sabtu Minggu, saudara tahu ibadah, tahu nggak jadwalnya? Tahu kan? Tahu nggak? Atau ini mau direkam audio sekarang Bu ya. Ini Ibu bilang rekam audio, Tisip ngomong hari Senin, hari Selasa gitu. Mungkin kalau disebutkan agak lupa gitu. Nanti ketika tiap minggu dikirim di WA grup ya. Gitu, audio gitu supaya gitu ya rencananya. Hebat nih terobosan Ibu secara Skoros. Dia digital kali Bu ya. Ibu ini orang-orang yang milenial. Walaupun usia kolonial. Iya. Tahu kan? Tapi kan kita gak peduli. Bukankah kita sombong? Sombong gak kita? Kita tuh hari Jumat GPS, betul Pak Hendri? Betul tuh? Berapa banyak kita tentang GPS? Misalnya. Oh nanti dulu lah Pak Hendri. Saya sibuk nih, kerjaan saya numpuk nih. Iya kan? Ah udah GPS gak penting lah, di rumah aja. Kan kita seperti ini. Sombong gak kita? Sombong. Tapi Tuhan bilang apa? Filipi 2:3, jangan ada seorang pun yang mementingkan diri atau menyombongkan dirinya sendiri. Melainkan apa? Hendaklah engkau itu rendah hati. Masing-masing menganggap bahwa yang lain itu lebih mulia daripada diri sendiri. Jadi kalau saudara datang ibadah, lihat Tuhan. Lebih mulia daripada siapa? Daripada mayor Tampu Bolon. Kamu gak suka sama saya pun gak masalah. Tapi lihat Tuhan yang lebih mulia. Oh saya mau ibadah, saya mau melayani. Bukan karena mayor Tampu Bolon, saya gak suka. Tapi saya lihat Tuhan yang lebih mulia daripada manusia. Ini menjadi penting. Hidup seiring dengan Roh Kudus mengajar kepada kita untuk hidup tidak
untuk kepentingan sendiri, tapi hidup dengan rendah hati untuk menyadari bahwa apapun yang kita nikmati, kita peroleh sampai hari ini, itu adalah pemberian Tuhan. Ingat itu. Saya sudah pernah khotbah tentang pamer harta. Kita belajar hal itu. Jadi pertama kita belajar menghayati tentang kedudukan dan kepercayaan Tuhan itu bagi kita, saudara-saudaraku. Maka kita tidak boleh hidup sendiri. Yang kedua, kita belajar menghayatinya apa? Kita harus hidup dalam kebenaran. Itu yang kedua, hidup dalam kebenaran. Seharusnya saya mau bilang ini, kedudukan dan kuasa yang dimiliki oleh Pilatus dan Herodes itu harus membuat mereka hidup dalam kebenaran. Kebenaran diri sebagai pemimpin, mereka juga harus menyatakan kebenaran. Kan itu. Ya kan? Kedudukan mereka bisa lakukan itu, tetapi kan tidak, saudara sekalian. Tidak seperti itu. Walaupun mereka mengerti dan mengetahui yang saya katakan tadi bahwa Yesus tidak bersalah, tapi ya terjadi apa? Mereka tidak berani menyatakan kebenaran. Iya kan? Ayat 4 kan jelas ya. Pilatus bilang, oh nggak ada kesalahan nih. Imam-imam, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan. Ini nggak ada ini. Tidak ada yang salah. Dia tahu. Dia punya kedudukan. Dia punya jabatan. Tapi dia nggak berani menyatakan kebenaran itu. Dia lempar sama Herodes. Iya kan? Karena tahu tuh orang Galilea, lempar sama Herodes. Herodes juga seperti itu, saudara-saudara sekalian. Iya kan? Seperti itu. Mereka tidak berani menyatakan kebenaran. Hidup seirama dengan Roh Kudus dalam kedudukan dan kuasa yang kita miliki, maka kita diingatkan harus hidup dalam kebenaran. Pertanyaannya adalah, apa itu hidup dalam kebenaran? Nah, kita belajar, saudaraku, hidup dalam kebenaran yang pertama adalah hidup tanpa kepalsuan. Ini dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran artinya hidup tanpa kepalsuan. Kebenaran dalam bahasa Yunani dikatakan dengan aletheia. Artinya, saudara-saudara sekalian, kondisi batinnya yang terbuka. Atau dikatakan bebas dari keterlibatan perasaan gitu loh. Gak baperan gitu loh. Kebenaran dalam bahasa artinya dikatakan itu adalah hidup tanpa kepalsuan, dikatakan kepura-puraan. Tidak hidup dalam kekeliruan, tidak hidup dalam dusta. Itu dikatakan tentang arti kebenaran itu. Orang yang benar itu dia tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kepura-puraan. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak hidup dalam kekeliruan dan tidak hidup dalam kedustaan. Tapi berbeda dengan Pilatus kan gitu. Dengan Herodes. Mereka hidup dalam kepalsuan dan mereka hidup dalam kepura-puraan dan mereka hidup dalam kemunafikan. Iya kan? Nah, saya mau bilang, banyak terkadang orang percaya juga seperti ini. Ibadah dan melayani dengan kepalsuan. Maaf saudara sekalian. Nuwun sewu. Ya kan, maaf. Banyak kita ibadah kita kepalsuan. Yang saya katakan tadi. Ibadah kita, pelayanan kita kepura-puraan. Dusta. Ya saya katakan tadi, kenapa? Ya ada tugasnya baru datang malah ibadah. Karena pelayanan tugas baru datang ibadah, ini kepalsuan. Ya kan? Kepalsuan, saudaraku. Kepura-puraan. Dan saya mau katakan, Allah tidak suka kepada kepalsuan. Allah tidak suka kepada kepura-puraan. Sebab apa? Sebab dalam diri Allah tidak ada kepalsuan. Ya. Sebab dalam diri Allah tidak ada kepalsuan. Karena apa? Karena Allah itu adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati artinya apa? Allah kita adalah Allah yang berintegritas. Artinya Allah kita adalah Allah yang selalu memiliki keselarasan antara apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang diperbuat oleh Allah. Dia integritas. Dia bilang ini, dia lakukan ini. Dia bilang ini, dia lakukan ini. Selaras, saudara-saudara sekalian. Dan inilah yang Tuhan inginkan dari pengikutan kita kepada Tuhan, supaya kita hidup dalam integritasnya Tuhan. Artinya apa? Saat saudara dan saya percaya kepada Tuhan, maka saya mau katakan, tetapkanlah kepercayaan itu. Walaupun apa? Walaupun kita harus menghadapi tantangan kehidupan. Ini integritas. Jangan banyak ketemu haleluya, haleluya, puji Tuhan, dan ada masalah gerejanya mundur. Enggak integritas.
Ya kan? Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Gak senang sama sesama temannya, gak senang membantukannya, gak gereja, gak ini. Itu gak integritas. Integritas itu saudara-saudaraku, kita kalau sudah percaya kepada Tuhan, tetapkan kepercayaan itu. Walaupun kita menghadapi tantangan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, butuh yang namanya keteguhan, kesetiaan saudara-saudaraku. Walaupun kita harus diperhadapkan dengan masalah, tapi iman saudara dan saya harus tetap kuat di dalam Tuhan. Ini namanya hidup tanpa kepalsuan. Saudara tahu cerita Sadrak, Mesak, Abednego, ya kan? Daniel 2:17 kan jelas saudara sekalian. Bisa buka tuh Yesus. Daniel 2:17-18 ini integritas saudara sekalian. Iya kan? Ini integritas sekali. Daniel pasal yang kedua 17-18. Kalau nggak bisa dulu kita saudara sekalian. Ini integritas sekali. Walaupun dia bilang, walaupun Allah yang saya sembah itu, ya kan? Kemudian telah dia dan memberi kepada anak misalnya, ke teman-temannya. Coba terus 18-nya apa? Dan sampai mereka mohon pada saya Allah bersama-sama menurut misalnya terus. Walaupun saudara berkata itu kan pada bagian menjadi selanjutnya ini. Walaupun mereka harus masuk di dalam yang namanya perapian menyala-nyala itu. Ya kan? Dia bilang, Raja, walaupun Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya, maka tidak sedetik pun saya menyembah kepada Raja. Ini kan integritas. Walaupun mereka menghadapi persoalan, walaupun mereka menghadapi tantangan yang begitu berat, perapian menyala-nyala, tapi keteguhan iman mereka, hidup dalam kebenaran, ibadah yang tanpa kepalsuan, mengenal Tuhan dengan benar, tidak ada dusta dalam hidup mereka, mereka hidup dalam integritas, maka mereka terima kemenangan daripada Tuhan. Saya nggak tahu masalah saudara-saudara apa hari ini, tapi saya mau katakan waktu engkau sudah percaya kepada Tuhan, maka tetaplah kepercayaanmu kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran yang kedua, saudara mengajar kepada kita sadar bahwa keberadaan hidup ini karena pembenaran Tuhan. Saudara bisa baca Roma pasal 3, 2-24. Artinya saudara-saudara sekalian, orang-orang yang hidup dalam kebenaran harus menyadari bahwa tidak ada satu apapun yang dapat membenarkan diri kita. Ya kan? Pada saat manusia itu dalam dosa, maka Alkitab bilang kemuliaan Allah telah hilang dalam diri manusia. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong hidup saudara dan saya. Tapi saya mau bilang peristiwa penyaliban, kematian Kristus itu membuat hidup saudara dan saya menjadi benar, saudara sekalian. Artinya hanya Yesuslah yang dapat menjadikan saudara dan saya benar. Jadi jangan sok-sok benar. Jangan merasa saudara dan lebih benar daripada yang lain. Kita dibenarkan hanya karena Kristus. Ya kan? Jadi mari lihat. Lihat hidup ini. Lihat hidup saudara dan saya. Siapa kita? Siapa saudara? Siapa saya? Bukankah sebenarnya kita adalah orang-orang yang layak dipenjarakan dalam kekekalan neraka? Iya kan? Kita adalah yang layak dipenjarakan karena kesalahan kita. Tetapi saudara-saudaraku, Yesus mengangkat dan membenarkan kita di hadapan Bapa. Ini luar biasa. Luar biasa. Dia membenarkan kita. Lalu apa yang bisa kita buat untuk Tuhan? Ya kan? Sederhana saudara sekalian. Saya selalu bilang bahwa Tuhan ingin adalah berilah hidup kita untuk melayani Tuhan. Sederhana. Berilah hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Berilah hidup kita untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Saya mau bilang saudara-saudaraku hari ini, dalam kita akan masuk dalam peristiwa-peristiwa Getsemani, sejam Getsemani, Jumat Agung dan Paskah itu. Kalau hanya ibadah saja kita malas. Kalau dalam ibadah pun kita memilah-milih ibadah. Kalau melayani saja kita malas. Kalau melayani saja kita ogah-ogahan. Kalau memberi saja kita perhitungan dengan Tuhan. Bukankah kita orang yang jahat di mata Tuhan? Jahat gak kita? Kita jahat.
kita nggak tahu diri. Kenapa? Karena kita diangkat dari penjara kekekalan neraka. Kita diangkat dan dibenarkan oleh Tuhan. Kalau saya jadi seorang pengacara, saudara-saudara, kalau saya bisa menangkan sebuah kasus, saya dikasih berbagai macam hadiah. Kasih ini, bapak mau apa, dikasih macam-macam, saudara sekalian. Karena saya bisa menangkan kasus itu. Tuhan gak minta harta yang besar. Tuhan gak minta rumah yang besar untuk pembenaran yang dia lakukan. Tapi dia minta seorang melayani. Saya melayani. Kita beribadah. Mari kita melakukan kehendak Tuhan. Itu saudara-saudara sekalian yang Tuhan minta. Itu yang Tuhan inginkan. Ingat saudaraku, siksaan dan kematian Tuhan itu sangat menyakitkan dan sangat tragis. Ya kan? Saudara tonton filmnya aja bisa tangis-tangis. Itu masih filmnya. Ya kan? Nonton filmnya aja orang bisa bertobat. Nonton filmnya. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yesus mengalami itu. Masa datang gereja aja saudara susah. Masa datang ibadah pagi jam 6, ibadah sudah jam 5 aja susah. Saudara punya kendaraan, punya mobil, ada Gojek, ada Gokar dan sebagainya. Kok susah gitu loh. Masa susah tinggalkan pekerjaan sebentar? Masa susah tinggalkan usaha sebentar? Ingat saudara sekalian, cambuk yang Yesus terima, tusukan Yesus terima, salib yang dia terima. Lihat itu. Itu sangat menyakitkan. Tapi Yesus terima itu. Untuk apa? Saudara dan saya supaya dibenarkan oleh Tuhan. Mari saudaraku lihat. Yesus menerima itu supaya saudara dan saya dibenarkan. Supaya saudara diselamatkan dan tidak dipenjara di kekalan neraka itu, saudara sekalian. Lihat itu. Hidup dalam kebenaran. Kita harus sadar bahwa kebenaran hidupnya karena pembenaran Tuhan. Yang terakhir mau saya bilang ini. Hidup dalam kebenaran, saudara-saudaraku, artinya harus hidup dalam kesatuan. Hidup dalam kesatuan. Orang yang hidup dalam kebenaran, maka tidak ada perpecahan. Tetapi yang terlihat adalah kesatuan. Coba lihat Lukas 23:12, ini kan menarik. Kalau saudara lihat itu saudaraku, sebelum peristiwa terjadi ya, sebelum peristiwa rencana penyaliban ini terjadi, maka sebenarnya Pilatus dan Herodes itu bermusuhan. Mereka nggak cocok. Mereka tengkar-tengkaran. Iya kan, nggak cocok saudara sekalian. Tetapi karena peristiwa itu, peristiwa penyaliban itu, maka dikatakan pada hari itu juga terjadi apa? Bersahabatlah Herodes dan Pilatus ini. Sebab apa? Sebelumnya itu mereka bermusuhan. Iya kan? Sebelumnya mereka bermusuhan. Mereka jadi bersahabat. Karena apa? Karena rencana penyaliban itu, saudara-saudara sekalian. Artinya apa? Artinya adalah bahwa makna kehadiran penderitaan Yesus, bahwa Yesus harus mengalami penderitaan itu, supaya apa? Supaya semua umat Tuhan hidup dalam kesatuan. Hidup dalam keselarasan dan bukan hidup dalam perpecahan. Tapi saya mau katakan apa? Ada banyak gereja yang pecah. Ada jemaat-jemaat yang terpecah-pecah. Ada jemaat-jemaat yang berkelompok-kelompok dan sebagainya. Semua terpecah. Saya mau bilang akhirnya saudaraku bahwa hidup seirama dengan Roh Kudus, maka dalam hidupnya tidak ada roh pemecah. Ya, tidak ada roh pemecah. Oleh itu Roh Kudus, saudara-saudara sekalian, maka saya mengatakan saudaraku tidak ada namanya roh kebencian dalam hidupnya. Saat kita tidak senang kepada orang lain, yang terjadi apa? Kita nggak beribadah. Saya nggak suka lihat itu. Saya nggak suka lihat itu opsi itu. Saya nggak beribadah. Ini kan roh pemecah, roh kebencian, saudara-saudara sekalian. Saat kita pusing dengan pacar kita, banyak terjadi. Kita nggak mau datang gereja, kita nggak mau melayani. Oh nggak suka saya lihat dia, nggak benci saya lihat dia. Ini kan roh kebencian, roh pemecah. Ya kan ini terjadi saudara-saudara sekalian. Artinya apa? Artinya ibadah kita, pelayanan kita kepura-puraan. Hidup dalam ada roh pemecah, saudara sekalian. Gak roh kebencian dalam hidup kita. Dan perlu saudara-saudaraku waktu kita masih memiliki itu, maka saya mengatakan kita perlu namanya pertobatan. Kita harus hidup dalam kebenaran, saudara sekalian. Karena apa? Karena doa Yesus. Dia mau kita dalam persatuan.
Coba lihat ayat yang terakhir. Yohanes 17. Sebelum saya akan tutup khotbah ini. Iya. Terima kasih. Sopinya sudah bunyi. Terakhir nih ayatnya. Sabar Pak Sopi. Betul deh, Pak Sopi itu Bu Sopi. Oh, Bu Sopi sebenarnya. Kalau bagus Bu ya. Kalau Pak nggak ada namanya Sopi. Kalau Ibu ada Ibu Sopi. Bu Sophia. Yohanes 17. Saya mau baca. 20 dan 21. 17, 20, 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, kata Yesus, tetapi juga untuk orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 17, 20. Ya. Pada mereka itu satu, supaya mereka semua menjadi ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti kau ya Bapa di dalam engkau, agar kau dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi suruh berkata itu ini doa Yesus. Yesus mau adanya namanya disebut dengan namanya itu kesatuan. Saya mau suratku, mari kita hidup kesatuan. Mazmur 133 dia bilang apa? Kalau ada kesatuan, ada kerukunan, maka disitulah berkat dicurahkan. Kalau gereja ini mau bertumbuh, roh satu. Saya mau bilang, kalau masih dalam dirimu saudara, kok masih ada roh kebencian, kok masih ada roh pemecah dalam dirimu. Oh nggak mau lah dia yang khotbah, saya nggak mau datang. Oh masih dia kok di situ nggak, saya mau ke gereja. Oh masih ada kok saya di situ, nggak mau. Saya sakit hati, saya nggak suka. Saya nggak mau ibadah. Itu roh pemecah. Saudara perlu membuat penyesalan kepada Tuhan. Ada sepujian yang mengatakan, manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Saya mau jadi kita menyanyikan lagu ini saudara-saudara sekalian. Lagu ini saya ajak kita menyanyikan. Mari saudaraku, firman ini saudara harus berkali dalam hidup. Motivasimu harus jelas untuk beribadah. Hilangkan yang namanya, oh saya ibadah untuk berkat, saya ibadah supaya saya berkelimpahan. Oh salah. Selalu saya bilang bahwa Tuhan tahu kapan dia memberkati engkau. Ya kan? Itu kan motivasimu saudara sekalian. Ibadahmu jangan kepura-puraan, jangan kepalsuan. Ingat penderitaan Tuhan saudara di kayu salib. Saya pikir saya khotbah hari sudah menyampaikan begitu hal luar biasa menurut saya. Tapi kalau Roh Kudus pun tidak bekerja dengan saudara sekalian, berarti hati saya sedang keras hati sekali. Ingat kisaran Tuhan di kayu salib. Begitu menyakitkan. Hanya sebuah tujuan, supaya saudara dan saya terima hidup yang kekal. Kita akan pujian saudara-saudara sekalian, dan saya ajak kita untuk berdoa hari ini. Waktu berjalan terus dan ada waktu sejenak untuk kita mau tunduk ke hadapan Tuhan. Apa mungkin masalahmu saudara sekalian? Yang saya katakan tadi, waktu engkau percaya kepada Yesus, yakinlah Tuhan berubah. Karena Yesus bisa lakukan apapun dalam hidup. Dia tahu kapan menyembuhkan. Dia tahu kapan menyelesaikan masalah. Yang penting adalah engkau harus punya motivasi yang benar, tujuan yang benar untuk melayani daripada Tuhan. Karena tugas saya bersama ini. Kalau enggak saya akan ibadah. Nanti sore saya datang tugas saya sore hari. Oh pagi aja karena pagi hari tugas saya. Sakit Yesus mendengar itu. Sakit hati Yesus mendengar motivasi saudara sekalian. Karena puji saudara-saudara sekalian. Kita berdoa hari ini di bangkuan Tuhan, tempat engkau berdoalah kepada Tuhan. Ucapkan apapun di depan Tuhan. Biar Tuhan menjamah hatimu hari ini, supaya kau terima kelepasan daripada Tuhan. Kita akan pujian ini di bangkuan Tuhan, lakukan itu berdoa, di tempatmu lakukan itu berdoa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Tuhan, ini motivasi yang benar. Selama aku hidup, jangan pernah malu dengan dirimu sendiri. Ya Allahku, karena Tuhan mengenal dirimu. Saya nggak tahu dalam-dalamnya, tapi Tuhan tahu saudara sekalian. Jangan keraskan hatimu, bicara sama Tuhan. Karena Tuhan yang bisa memulihkan hidupmu. Ada, sekali lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku.
bernyanyi bagimu selama aku hidup Tuhan. selama aku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Mari saudara sekalian, selagi ku ada. Mari saudara sekalian lakukan itu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kalau lagi pujian ini saudara sekalian, kalau kau datang berdoa lakukan itu. Ya Tuhanku, aku hendak Tuhan. aku hendak Amin. bernyanyi Bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak. Aku hendak bermazmur bagimu Selagi ku ada, selagi ku ada. Katakan sama-sama, inilah yang ku renungkan setiap waktu. setiap waktu. Nyanyi pujian hanya bagimu Tuhan, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, karenamu. Kita ulangi ini sekali lagi saudaraku. Ada beberapa saudara kita yang sedang berdoa di bangku anugerah. Ada yang beri tempat duduk mereka saudara-saudaraku. Kita akan mengikuti ini sekali lagi. Saya mau bilang hari ini, kalau saudara mau berdoa, masih mau datang ke bangku anugerah, lakukan itu. Kalau saudara mau beri tempat melakukan itu, ingat saudara sekalian, Yesus mati disalibkan untuk membenarkan saudara dan saya. Kalau masih ada roh kebencian, roh pemecah dalam dirimu, minta hari ini supaya Tuhan melepaskan itu dalam dirimu, supaya tidak menghalangimu untuk terima kemenangan Tuhan. Kalau kau tidak suka daripada siapapun, hilangkan. Mari kita minta roh kesatuan seperti doa Yesus. Doa Yesus sebelum dia naik ke surga, sebelum dia mati. Kalau hari ini motivasi kita masih salah untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Mari hari ini kita datang berdoa, minta lawatan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita sedang punya persoalan, punya pergumulan, lihat salib itu memberikan kau kemenangan, kepercayaan kepada Tuhan. Kita rekor ini sekali lagi. Kalau saudara datang berdoa, lakukan itu hari ini. Setelah kita ikan ini, saudara-saudara sekalian, Ibu Mary akan berdoa untuk kita sekalian. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan. Mari saudara sekalian, mari
Sekarang mau kebanggaan sudah lakukan itu, ingin beritamu lakukan itu. Kita akan berdoa. Terima jamaah lawatan Tuhan dengan agungan kepadamu Tuhan, kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan. Mari teruskan, haleluya. Manis kau dengar Tuhan. Mari katakan, dan hatiku sekali lagi saudara sekalian, mari terima berkat itu. Mari saudara sekalian, inilah yang Tuhan Tuhan. Kita akan berdoa. Inilah yang Tuhan. Amin. Setiap waktu Tuhan. Setiap waktu. Mari saudara sekalian, terima berkat itu. Terima lawatan Tuhan ini. Yang benar kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka kepadamu. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan hari ini. Di hari perhentian-Mu Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kembali Tuhan, di mana pada hari-hari ini Tuhan, menjelang kami kembali memperingati akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Biarlah minggu-minggu kesengsaraan ini Tuhan, kami boleh merenungkan kehidupan kami. Adakah kami telah menyenangkan hati Tuhan? Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami. Engkau selalu memberikan kami Tuhan akan kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah itu menjadi perenungan atas hidup kami Bapa. Engkau tolong Bapa semua jemaat-jemaat Tuhan. Mereka datang berdoa di bangku anugerah. Mereka sedang berdiri, mereka ada duduk, sedang berdoa menaikkan pujian mereka kepada Tuhan. Menaikkan harapan-harapan mereka kepada Tuhan dan pergumulan-pergumulan mereka Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atas hidup mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang sedang bergumul untuk seluruh kehidupan mereka Tuhan berikan jalan keluar. Jawaban yang pasti hanya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapa kami serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Engkau melihat keberadaan mereka. Engkau melihat pergumulan hidup mereka, kerinduan mereka Bapa. Usaha pekerjaan mereka mungkin sedang sulit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan turun tangan, memberikan mereka Bapa jalan keluar dan berkat-berkat atas hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang melayani. Dan semua yang mengambil bagian hari ini, diberkatilah mereka oleh Tuhan. Tuhan melihat setiap hati mereka, memberikan waktu untuk boleh melayani dan beribadah. Kami percaya upahnya datang dari Tuhan. Dan Tuhan mencatat di buku kehidupan kami masing-masing Bapa. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah kami. Berkati semua kami yang hadir. Berkati semua apa yang telah dilakukan hari ini. Semua kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berkati kita saudara-saudara. Setelah kita dengarkan Iman Korops dari Bapak Sandar Korops Surabaya, Pak Yudi Pamungkas. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Tidak banyak pengumuman ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Shirley sebagai pemimpin ibadah dan Bapak Mayor yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman kalau disampaikan tadi cukup keras, yaitu berarti menjadi tantangan di dalam kehidupan kita, menjadi cambuk ya. Kita lihat pengorbanan Yesus di kayu salib, dan kita saat ini adalah yang menikmati anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa
ntar setelah ibadah ini ada ibadah sekolah minggu, ada ibadah wasda, ada ibadah PKP, semua berpakaian lengkap. Ya, dan ntar sore adalah ibadah tebusan yang dilakukan. Serangkaian ibadah Paskah ya. Hari Jumat Agung itu jatuh pada tanggal 7, hari Jumat. Ya, itu adalah ibadahnya pukul 9 pagi. Sehari sebelumnya adalah yang dikenal ibadah sejam Getsemani, berarti tanggal 6 ya, Kamis, yang dikenal dengan persekutuan doa itu digabungkan ya, pada pukul 6 sore. Dan kemudian hari Paskah ya, itu hari Minggunya ya, setelah tanggal 7 kan Minggu ya, itu pada pukul seperti pagi hari ini. Dan berlaku seperti biasa, ibadah sorenya juga sama, Paskah ya. Saya rasa itu aja, dan kegiatan sepekan berjalan seperti biasa ya. Kegiatan-kegiatan Paskah diatur oleh Saudari Hani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik saudara-saudaraku, yang berulang tahun pada tanggal 22 itu ada Stephen Handi Wiharjo, lalu pada tanggal 24 ada Mario Devan, itu akan berulang, itu yang berulang tahun pada minggu ini. Saya rasa itu saja saudara-saudara sekalian, tadi ibadah semua sudah disampaikan oleh Bapak Yupito, kiranya Tuhan akan terus memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri saudara-saudaraku, inilah yang kami renungkan Tuhan, semua kebaikan-kebaikan Tuhan gak pernah berhenti dalam hidup kita saudara-saudara sekalian. Renungkanlah itu, renungkan dan lihatlah bahwa semua adalah karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Tekan pujian ini sebagai doa kita saudara sekalian, supaya kita terus berjalan untuk melihat semua hidup adalah untuk Tuhan, amin. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah yang kami merenungkan Tuhan, dan kita terima doa berkat, haleluya. Katakan pujian penyembahan kepada Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar. Mari saudara sekalian, letakkan hatimu kepada Tuhan. Menjalani sepanjang minggu ini, Tuhan, kami sehat, kami sembuh, kami dipulihkan, karena kami selalu mau hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami yang hadir, kami sudah melayani-Mu. Urapi semua kami Tuhan, urapi kami dalam kuasa-Mu, urapi semua kami Tuhan. Hamba minta urapan-Mu, urapan-Mu atas kami Bapa. Padamu biarlah manis, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersujud, dan hatiku dan hati kami mau bersuka cita Tuhan, suka dan hati, amin. Katakan sama-sama, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya,
Amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati kita saudara sekalian.